NBA merupakan kiblat kompetisi basket dunia sekaligus yang terkejam karena musim yang panjang. Dalam babak reguler saja, harus mementaskan sekitar 82 laga. Tapi ganasnya, NBA tak hanya terlihat dari jumlah game dalam satu musim. Dan dari hal tersebut, tidak sedikit para bintang NBA yang gagal meraih juara, hingga mereka pensiun. Fakta tersebut seolah menjadi sisi kelam dari liga basket yang mulai bergulir sejak tahun 1946 itu. Beberapa pemain hebat diyakini muncul pada era yang salah. Misalnya Karl dan Charles Barkley yang melantai pada era Michael Jordan, dan di mana Michael disebut-sebut sebagai pemain greatest of all time. Lalu ada juga Allen Iverson yang mencuat di NBA saat duel bersama LA Lakers, dan pada saat itu Shaquille O'Neal dan Kobe Bryant berada di puncak performanya. Steve Nash, peraih 2 gelar MVP, juga harus merasakan ketatnya persaingan NBA utamanya di wilayah barat semasa dirinya masih aktif. Dan berikut adalah 10 daftar legenda NBA yang belum pernah mengenakan cincin juara hingga memutuskan untuk pensiun, yang kami olah dari berbagai sumber. Yang pertama, Karl Malone, posisi power forward, bermain sejak 1985 hingga 2004. Title MVP sebanyak 2 kali ia dapatkan pada musim 1996, 1997, 1998, 1999. Penampilan di final yakni 3 kali pada musim 1996, 1997, 1997, 1998, dan 2003, 2004. Raihan 2 gelar MVP dan 3 kali tampil di final menjadi bukti kehebatan pemain berjulukan The Mailman itu. Sayang, di masa jayanya, dia harus menghadapi Michael Jordan. Ironisnya, usai MJ pensiun, Karl Malone justru tak mampu membawa Utah Jazz melanggang sampai ke final. Hingga pada NBA 2003-2004, dirinya memutuskan berlabuh di LA Lakers untuk membuat super team bersama Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, dan Gary Payton. Tapi sayangnya, lagi-lagi ia tak beruntung. Kembali menjejak final, Karl tetap gagal juara karena Lakers dikalahkan Detroit Pistons dengan skor series 4-1. Yang kedua, Charles Barkley, posisi power forward pada tahun 1984 hingga tahun 2000. Title MVP 1 kali ia dapatkan pada musim 1992-1993. Dan penampilan di final 1 kali pada musim 1992-1993. Charles Barkley saat itu mempunyai kesempatan membawa Phoenix Suns juara NBA tahun 1992-1993 karena timnya menjadi yang terbaik pada fase regular. Pada musim tersebut, dirinya juga meraih gelar MVP. Namun di final, ia dan Phoenix Suns dihadang oleh Michael Jordan dari Chicago Bulls. Suns kalah 2-4 dari klub berlogo kepala banting itu. Sampai-sampai ia berkata, "Sejak game kedua final NBA 1992-1993, saya baru sadar ada pemain lebih baik daripada saya." 3 musim berselang, Barkley mencoba peruntungan dengan pindah ke Houston Rockets untuk bergabung dengan 2 bintang besar lainnya, seperti Hakeem Olajuwon dan Clyde Drexler. Namun sayangnya, dirinya tetap gagal mendapat gelar juara. Padahal bersama Hakeem Olajuwon dan Clyde Drexler, Houston Rockets keluar sebagai champion NBA tahun 1994-1995. Yang ketiga, Patrick Ewing, posisi center, bermain sejak 1985 hingga 2002. Penampilan di final 2 kali pada tahun 1993, 1994, dan 1998-1999. Selama di Michael Jordan, Patrick Ewing tak mampu membawa New York Knicks melaju ke final NBA. Kesempatan merasakan atmosfer laga puncak datang kepada Patrick Ewing saat Michael Jordan vakum dari dunia basket.
yakni tahun 1993, 1994, dan 1998-1999. Sayangnya, pada dua final NBA itu, dia dan New York Knicks selalu gagal. Dan pada tahun 1993-1994, mereka digagalkan oleh Houston Rockets. Lalu pada musim 1998-1999, giliran San Antonio Spurs yang merajai pertandingan kontra New York Knicks tersebut. Yang keempat, Steve Nash. Posisi point guard bermain sejak 1996 hingga 2015. Title MVP ia dapatkan sebanyak 2 kali pada musim 2004-2005 serta 2005-2006. Steve Nash adalah salah satu point guard terbaik sepanjang sejarah NBA. 2 gelar MVP merupakan bukti nyata dari label yang melekat kepadanya itu. Puncak karirnya terjadi saat membela Phoenix Suns pada tahun 2004 hingga 2012. Steve Nash mampu membawa timnya lolos ke final wilayah barat sebanyak 3 kali. Namun dirinya selalu gagal mencapai juara hingga pada tahun 2012, ia berpindah ke LA Lakers untuk bergabung dengan Kobe Bryant dan Paul Gasol. Sayangnya pada saat itu, perjalanan karir baik Kobe Bryant, Paul Gasol, maupun Steve Nash sudah mulai meredup dan kalah dari banyak klub rivalnya. Yang kelima, Allen Iverson. Posisi point guard yang bermain sejak tahun 1996 hingga 2010. Title MVP ia dapatkan di musim 2000-2001. Penampilan di final tahun 2000-2001. Allen Iverson adalah salah satu pemain paling atraktif yang pernah ada dalam NBA. Pada tahun 2000-2001, ia mengalami puncak performa. Selain meraih gelar MVP, Allen Iverson juga membawa klub Philadelphia 76ers lolos ke final dan menghadapi LA Lakers. Namun, duet Shaquille O'Neal dan Kobe Bryant mampu mempercundangi Philadelphia 76ers dengan skor series 4-1. Yang keenam, John Stockton. Posisi point guard bermain sejak tahun 1984 hingga 2003. Penampilan di final 2 kali pada musim 1996, 1997, dan 1997-1998. John Stockton adalah raja asis pada zamannya. Umpan-umpannya benar-benar memanjakan rekan-rekannya, terutama Karl Malone yang merupakan pencetak poin utama di Utah Jazz. Melalui pola pick and roll, ia dan Malone membawa Jazz 2 kali menantang Chicago Bulls pada final. Tapi sayangnya, dengan segala usaha yang ia lakukan, John Stockton bersama rekannya selalu kalah. Yang ketujuh, Dikembe Mutombo. Posisi center. Ia bermain sejak tahun 1991 hingga 2009. Penampilan saat final yakni 2 kali pada tahun 2000, 2001, 2002, 2003. Dikembe Mutombo merupakan salah satu pemain asing terbaik yang pernah ada di NBA. Berasal dari Kongo, dia selalu jadi pilar klub yang dibelanya. Total Dikembe Mutombo tampil, yakni sebanyak 8 perhelatan NBA All-Star. Kesempatan emasnya mendapatkan cincin juara datang saat ia membela Philadelphia 76ers pada tahun 2000-2001 dan New Jersey Nets 2002-2003. Pada kedua musim tersebut, dirinya mampu mencapai final. Namun, Dikembe Mutombo selalu kalah masing-masing dari LA Lakers dan San Antonio Spurs. Yang kedelapan, Reggie Miller. Posisi shooting guard yang bermain sejak tahun 1987 hingga 2005. Penampilan di final sebanyak 1 kali di musim 1999-2000. Reggie Miller merupakan salah satu penembak 3-point terhebat dalam sejarah NBA. Sejak membela Indiana Pacers pada tahun 1987, dirinya menjelma sebagai bintang klub. Pemain bernama lengkap Reginald Wayne Miller ini tampil bersama Pacers di final pada tahun 1999-2000. Mereka berhadapan dengan LA Lakers pada saat itu. Sayangnya, Miller bersama timnya tak kuasa merebut kemenangan Shaquille O'Neal dan kawan-kawan hingga skor 2-4.
Yang ke-9 ada Tracy McGrady, posisi small forward yang bermain sejak tahun 1997 hingga 2013 dan pernah mencicipi final pada musim 2012-2013. Tracy McGrady dengan serangan mematikan pernah mendapatkan title scoring champion 2 musim berturut-turut bersama Houston Rockets pada musim 2002-2003 dan 2003-2004 adalah sebagai buktinya. Pemain kelahiran Berto, Florida, Amerika Serikat tanggal 24 Mei 1979 itu melewati masa jayanya dengan Orlando Magic dan Houston Rockets. Namun, T-Mac, sapaan Tracy McGrady, tak pernah melaju sampai final wilayah. Catatan ini menjadikannya masuk daftar legenda NBA tanpa gelar juara. Kesempatan emasnya untuk meraih trofi Larry O'Brien datang saat karirnya sudah meredup, yakni pada NBA musim 2012-2013. Pada musim itu, T-Mac tercatat sebagai pemain San Antonio Spurs. Sayangnya harus puas jadi runner-up usai kalah 3-4 dari Miami Heat dalam laga final yang epik. Yang ke-10, Shawn Kemp, posisi power forward bermain sejak tahun 1989 hingga 2003. Penampilan di final sebanyak 1 kali di musim 1995-1996. Shawn Kemp pernah berkolaborasi dengan Gary Payton. Ia sempat membuat Seattle Supersonics menjadi klub yang disegani pada era 90-an. Puncaknya terjadi pada NBA musim 1995-1996, di mana tim yang kini bernama Oklahoma City Thunder itu menantang Chicago Bulls di final. Seattle Supersonics gagal menghadang Michael Jordan yang kala itu merajai NBA dan kalah dengan skor 4-2. Nah, dari perjalanan 10 legenda NBA ini akhirnya menyadarkan kita bahwa kemenangan ataupun perayaan gelar juara bisa lebih kita maksimalkan dari berbagai faktor. Mulai dari memanfaatkan usia muda dengan pengolahan skill yang lebih ekstra, dan juga bentuk kerjasama tim yang seharusnya bisa lebih diperketat. Memang pada akhirnya karir mereka berhenti dengan pensiun tanpa gelar juara. Tapi kemampuan serta bakat yang mereka miliki tetap banyak menjadi panutan dan terus diingat dalam sejarah tim hingga ke seluruh para pencinta dunia bola basket.